hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Kami dapat bangun kembali dengan kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap, yeay. Dia menyediakan
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Kau setia, Kau mulia.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Kau lawat bangsa kami Tuhan, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Engkau memberkati pemerintahannya dari presiden, wakil presiden, dari jajaran pemerintah yang teratas sampai yang terbawah. Tuhan, biarlah visi misi Engkau letakkan kepada mereka, pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Pekanbaru. Engkau berkati gubernurnya Tuhan Yesus, Engkau berkati wali kotanya. Tuhan, Kau berkati cuaca, Engkau berkati suhunya, Engkau berkati tanahnya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati air di Kota Pekanbaru Tuhan. Tuhan, biarlah Kota Pekanbaru bisa menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Niko Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatannya Bapa. Kami juga berdoa untuk Opa Gede Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau memberkati kesehatannya. Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah mereka menjadi kakak-kakak pemimpin kami yang baik Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak, Engkau berkati sekolahnya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, biarlah Engkau memberi kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harapkan adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Mari kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul onta atau unta. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Markus 10 ayat 17 sampai 27. Mari perhatikan dengan baik-baik. Kakak akan tunjukkan gambar. Pernahkah kalian melihat benda seperti ini? Benda apakah ini? Apa itu ya Kak? Ini adalah sebuah jarum. Dan lihat, ada lubangnya. Jarum ini digunakan untuk menjahit baju atau bahan kain.
Biasanya benang jahitnya dimasukkan ke dalam lubang jarum yang kecil ini. Benang yang kecil bisa masuk ke dalam lubang ini. Sekalipun agak susah dan lama memasukkannya, tapi tetap bisa masuk. Akan tetapi, kalau yang dimasukkan binatang yang seperti ini, bagaimana ya? Binatang apa ini? Dan ini adalah seekor unta. Dan menurut adik-adik, apakah binatang unta bisa masuk ke dalam lubang benang jarum ini? Gak bisa, Kak. Mana mungkin, Kak? Tentu mustahil alias tidak mungkin, bukan? Maksudnya itu sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin atau impossible. Lubang jarum kecil, untanya besar. Tapi Tuhan Yesus telah berkata bahwa ada hal yang lebih sukar melebihi seekor unta yang dicoba untuk dimasukkan ke dalam sebuah lubang jarum. Kakak ulangi lagi pernyataan tadi, Tuhan Yesus telah berkata ada hal yang lebih sukar melebihi seekor unta yang dicoba untuk dimasukkan ke dalam sebuah lubang jarum. Apakah itu? Coba kita lihat. Wow! Kaya sekali orang ini. Uangnya bukan cuma banyak, tapi banyak sekali. Uang yang banyak memang bisa dipakai untuk beli macam-macam. Bisa beli mainan yang mahal dan banyak, bisa beli makanan yang enak-enak dan mahal, beli rumah yang megah, beli mobil yang bagus, beli pakaian yang bermerek-merek mahal. Tapi sayang sekali, uang yang banyak tidak bisa membawa orang kaya ini ke surga. Kakak ulangi lagi, uang yang banyak tidak bisa membawa orang kaya ini ke surga. Coba adik-adik perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah gambar seorang yang sangat kaya. Apa adik-adik? Sangat kaya. Bukan sedikit kaya atau agak kaya, tapi sangat kaya. Pada waktu itu, orang yang sangat kaya itu berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus. Setelah dekat, ia berlutut atau sujud di hadapan Yesus sambil berkata, "Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oh, kakak ngerti maksudnya. Rupa-rupanya, orang kaya ini mau hidup kekal di surga nanti. Orang ini mau ke surga adik-adik. Lalu, apa jawab Tuhan Yesus kepada orang kaya ini? "Mengapa engkau menyebut aku yang baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah." Lalu, Tuhan Yesus berkata lagi kepada orang kaya itu, "Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, yaitu Taurat Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kemudian orang kaya itu berkata kepada Yesus, "Guru, semuanya itu sudah kulakukan sejak masa mudaku." Wah, keren ya. Orang kaya itu sejak masa mudanya melakukan Taurat Tuhan. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Tetapi Tuhan Yesus memandang ke orang kaya itu dan merasa kasihan kepadanya. Loh, kok merasa kasihan, Kak? Mari kita lanjutkan ceritanya biar kita tahu apa yang terjadi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, "Masih ada satu hal yang kurang padamu." Berapa adik-adik? Satu hal. Apa itu ya? Ini dia. Jualah seluruh hartamu. Jualah apa yang kau miliki. Kemudian berikan hasilnya kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Yesus kepada orang kaya itu. Lalu bagaimana respon orang kaya itu adik-adik? Apakah dia melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya? Ini yang dia lakukan. Mendengar perkataan itu, mukanya muram atau sedih. Orang itu sangat kecewa. Lalu
Ia meninggalkan tempat itu dengan susah hati. Orang kaya itu pergi adik-adik. Mengapa begitu Kak? Sebab ia sangat kaya, sebab banyak hartanya. Adik-adik perlu tahu bahwa pada zaman Perjanjian Baru ada pendapat dari orang Yahudi terhadap kekayaan. Ini pendapat mereka. Mereka menganggap bahwa menjadi kaya, ingat adik-adik, menjadi kaya, menurut mereka menjadi kaya merupakan tanda bahwa orang tersebut disenangi Allah dan manusia. Sedangkan orang-orang yang miskin, ingat adik-adik, orang-orang yang miskin adalah tanda bahwa orang tersebut tidak setia kepada Allah. Dan juga kemiskinan merupakan tanda dari ketidaksenangan Allah terhadap orang tersebut. Wah, pantesan orang kaya tadi sangat kecewa dan meninggalkan Yesus dengan sedih hati. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya atau sangat sulit bagi orang kaya atau orang yang banyak hartanya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid Yesus heran mendengar kata-kata Yesus. Mengapa murid-murid Yesus heran, Kak? Dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, membuat perbedaan pendapat dari orang Yahudi. Kekayaan seringkali menimbulkan rasa aman yang palsu atau rasa aman yang tidak sesungguhnya, karena merasa memiliki segalanya. Seringkali orang kaya hidup seakan-akan tidak memerlukan Allah. Kan sudah kaya, gak perlu Tuhan. Kemudian Yesus berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya atau sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari perhatikan kakak. Lubang jarum ini bukan lubang jarum yang biasa. Kakak akan jelaskan tentang lubang jarum ini. Pada zaman Tuhan Yesus, kurang lebih tahun 30 Masehi, di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong memanjang dan bagian atasnya melengkung seperti lubang jarum. Biasanya, bila mana pintu gerbang utama telah ditutup pada sore hari, maka pintu darurat model lubang jarum ini akan digunakan sebagai pintu keluar masuk ke kota Yerusalem. Kalau ada orang yang membawa unta yang mengangkut beban, apa yang dilakukan adik-adik? Ingat, unta bukan hanya binatang yang besar, tetapi tinggi karena ada punuk di badannya. Sedangkan pintu ini atau lubang jarum ini cukup sempit atau rendah bagi seekor unta. Maka seluruh barang bawaan harus diturunkan. Kemudian unta tersebut didudukkan atau didorong dari luar untuk ditarik dari dalam oleh tuannya masuk ke dalam pintu lubang jarum dengan keadaan lorong yang gelap. Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Artinya adalah semuanya dapat dilakukan Allah. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Kita belajar supaya kita semua mengerti bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Unta rela melepaskan seluruh bawaannya supaya dapat masuk ke Yerusalem. Sedangkan orang kaya lebih terikat dalam bawaan kekayaannya sehingga tergolong lebih sulit untuk masuk kerajaan Allah. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti hafalan kita hari ini, Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Mari kita ulangi sampai 3 kali. Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sekali lagi, Markus 10 ayat 27. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah.
Jadi, kekayaan tidak bisa menjadi ukuran bisa masuk surga. Justru, kekayaan merupakan penghambat besar dapat memasuki kerajaan Allah. Hidup diberkati bukanlah tanda orang berkenan kepada Allah, tetapi mereka yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita ambil sikap dan keputusan yang benar untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari belajar hidup menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bahkan seekor unta yang besar bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sempit. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah materi yang ada pada kami tidak menjadi patokan kami untuk masuk ke surga Tuhan. Tetapi kami ingin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang memberkati kami Tuhan di segala aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku